Waduh, waduh, waduh. Ini coba lihat nih kawan-kawan nih. Coba lihat nih. Oh, tuh. Kuncup kawan-kawan, kuncup. Pada lemes, nggak semangat. Ya, jadi jangan dibiarkan kawan-kawan toples yang seperti ini. Kita harus segera cuci toplesnya dan ganti air yang baru ya. Nah, di video ini kita akan simak gimana caranya nyuci toples biar steril dari kuman. Simak, jangan di skip ya. Tonton sampai habis. Baik, langkah awalnya yang kita lakuin adalah kita siapin daun ketapang kering kawan-kawan. Nah, daun ketapangnya dicuci, dibersihkan ya, dibilas dengan air bersih. Nah, nanti setelah bersih nih seperti ini akan kita rebus ya, akan kita rebus atau kita godok. Nah, nanti hasil dari rebusan air ketapang ini kita campur ke dalam air yang sudah kita siapkan ke dalam toples ikan-ikan cupang kita. Kenapa pakai ribet segala, orang kontennya soal nyuci toples supaya steril toplesnya pakai daun ketapang. Ya, jadi gini kawan-kawan. Air rebusan ketapang ini nanti kan dia berwarna coklat ya, berwarna coklat. Nah, warna coklat itu adalah kandungan yang berasal dari daun ini gitu ya. Nah, nanti kan dicampurkan ke dalam toples dengan air bersih yang kita masukkan ke dalam sini untuk ikan cupang kita. Nah, air ketapang itu akan melapisi dinding-dinding yang ada di dalam toples nantinya, sekaligus melapisi ya sisik-sisik, sirip. Intinya semua badan ikan cupang kita juga akan terlapisi oleh air yang tadi kita siapkan ya, air rebusan air ketapang. Jadi sangat baik air ketapang ini ya, dia akan menjaga ikan cupang kita dan si toples ini dari bakteri gitu ya. Jadi sekaligus melapisi toples dan melapisi badannya ikan cupang kita gitu kawan-kawan. Nanti pasti ada bedanya kawan-kawan kalau mau coba antara air bersih tanpa dicampur dengan air ketapang, itu akan beda. Kalau air yang nggak dicampur ketapang, biasanya ikan cupang itu akan kuncup lagi nanti dalam waktu beberapa hari, karena bakteri lebih cepat muncul ya. Bakteri jahatnya lebih cepat muncul sehingga membuat ikan kita itu jadi kuncup atau lemas gitu. Nah, jadi air ketapang ini sangat penting untuk menjaga sterilisasi toples ikan cupang kita gitu. Jadi kalau mau ikan cupang kita enak sehat di dalam toples yang steril, ini yang saya lakuin. Saya pakai rebusan daun air ketapang. Oke. Nah, sekarang kita rebus dulu sampai dia mendidih sambil kita nyuci toples. Tuh, apinya nyala ya. Nah, jadi nanti biarkan sampai mendidih, kita tutup dulu. Jangan lupa nanti ketika sudah mendidih ini kita matikan ya. Kita matikan dan diamin beberapa saat sampai dia dingin dan bisa kita pakai. Nanti airnya dicampur ke dalam air yang mau kita isi ke dalam toples. Ya, jadi gini cara nyuci toples biar steril. Jadi disiapin dulu ya sabunnya. Saya pakai sabun yang seperti ini nih ya, warnanya hijau, buat cuci piring biasanya. Ini sabunnya nih ya, yang mengandung apa, jeruk nipis lah katanya, tapi ini bagus emang. Atau bisa juga pakai sabun yang lain ya kawan-kawan ya. Yang pasti saya biasa pakai yang jenis sabun hijau ini nih.
Ini sangat bagus buat toples kita ya kalau kita mau cuci gitu, dan enak nyucinya, dia licin banget. Oke, ini udah kita masukin, terus kita buat sabunnya. Jadi ini ada peralatan yang lain juga ya, kali yang memang memerlukan teman-teman bisa juga pakai ini. Cuma saya lebih sering biasanya pakai tangan nyucinya ya, langsung pakai bekas filter ini nih, filter akuarium tuh, filter spons namanya ya, yang bekas nggak kepake udah kita pakai buat nyuci karena dia kasar permukaannya, jadi bisa narik kotoran-kotoran yang nyangkut di dalam toples. Oke, jadi langsung aja bagaimana caranya supaya dia steril ya. Jelas kotor banget ya. Nah, ini kita cuci. Sampai bersih. Ya teman-teman, lihat ya, ini masih ada kerak-kerak nih warna coklat ya, yang menempel ya, kotoran-kotoran di toples. Kita bersihin. Saya lebih suka pakai tangan karena bersih banget toplesnya. Kalau pakai sikat kurang maksimal ya, pakai sikat. Nah seperti inilah membersihkan toples supaya dia steril, bersih, higienis lah, jadi ikan kita sehat. Oke, kita coba bilas satu sebentar aja kan, gak lama. Ya, udah bening banget ya. Oke, kita cuci lagi ya, kita kasih contoh lagi, kita bilas dulu. Jadi sebelum digosok atau dicuci kita bilas dulu. Nah ini kotorannya coklat banget ya, coklat banget. Ntar kita bersihin, kita cari yang agak kotor banget ya. Ini rata-rata sih bawahnya yang kotor teman-teman. Ini yang kelihatan banget kotor banget ya. Nah, kita bersihin, kita bilas dulu ya. Nah jadi setiap ikannya sudah mulai kurang fit, biasakan kita mencuci wadah ya, mencuci toples dan mengganti air baru gitu buat si ikan. Nah toples yang kita pakai kita cuci seperti ini, kita bilas dengan sabun ya, kita cuci pakai sabun biar dia steril, aman dari kuman. Jadi ikannya kembali nyaman dan dia sehat lagi ikannya. Karena berbahaya teman-teman, kawan-kawan semua, kalau toples nggak dicuci-cuci itu nanti kumannya berkembang di situ, kuman jahatnya berkembang di dalam toples, di air ya, dan dia bisa menempel di dinding-dinding tuh, bersarang di dinding-dinding atau di dasar toples. Tuh bening banget kan, bersih ya, bening.
Jadi cara nyuci toplesnya sederhana aja, cuman dicuci pakai sabun ya. Saya pakai sabun ini yang warna hijau ya, sabun cuci piring. Terus kita bilas ya, kita bersihin, kita gosok-gosok sampai dia bersih, baru kita siap pakai gitu kawan-kawan. Jadi sangat mudah, nggak ada alasan lagi malas cuci toples, karena kalau dibiarin nanti ikannya sakit atau terserang kuman ya, atau bakteri di dalam airnya. Jadi kita harus rawat juga toplesnya, tempatnya, rumahnya buat si ikan. Caranya gitu aja, sangat mudah ya. Jadi dicuci, dibilas, udah. Terus ini bisa langsung pakai nggak? Bisa kawan-kawan ya. Kalau sabunnya pakai yang sabun cuci piring warna hijau ini ya, bisa dicari di banyak warung, toko, supermarket ya. Jadi pakai sabun cuci piring yang warna hijau gitu kawan-kawan. Nah ini sudah mendidih. Jadi ketika sudah mendidih, kita rebus daun ketapangnya, kita matikan ya kompornya ya. Nah nanti kita tunggu dia sampai dingin, biarin aja dulu ya, baru nanti airnya kita pakai buat air di toples yang udah kita cuci. Nah dari sekian banyak toples yang kita cuci, kadang ada toples yang tetap nggak bisa bersih atau bening ya, seperti ini ya. Ini bening, nggak ada kotoran yang menempel atau flak yang nempel di dinding toples. Ini ada flaknya nih nempel di dinding toples. Nah kenapa seperti ini? Karena memang pemanfaatan toplesnya pada waktu dipakai tidak menggunakan air daun ketapang yang direbus. Jadi kadang ini dia langsung nyemplungin daun ketapangnya, terus daun ketapangnya nanti kan larut tuh, airnya jadi coklat. Nah kadang dia bisa over, terlalu coklat banget. Nah dia akan mengikat kotoran-kotoran yang ada di dalam toples, termasuk kuman, bakteri yang merugikan. Nah ketika dia mengikat kotoran, bakteri, kuman yang merugikan tadi, itu dia akan naik ke atas ke dinding toples ya, melalui apa, buihnya si ikan cupang. Nanti dia pada ngumpul di buih ikan cupang, dia akan saling mengikat dan menempel di sini. Nah bakteri dan kumannya mati terus jadi bangkai. Nah bangkainya membusuk dan dia akan menempel di dinding toples seperti ini. Jadi ini sebenarnya jamur ya kawan-kawan, bisa dibilang ini jamur atau bakteri yang mati. Terus bisa dibersihkan nggak? Bisa, ini bisa dibersihkan pakai zat kimia juga. Itu biasa kita pakai buat ngebersihin porselen kamar mandi. Jadi bisa beli aja di toko, banyak buat ngebersihin porselen ya kawan-kawan. Nanti diolesin di sini, jamin berapa saat dia bisa rontok. Nah kalau memang ini nggak dibersihkan bagaimana? Tetap seperti ini, aman nggak? Aman, ini tetap steril kawan-kawan, teman-teman semua tetap steril, pakai aja asalkan dicuci bersih. Nah terus ada lagi yang menyebabkan kerak ini nempel ya, itu salah satunya penggunaan obat yang mengandung zat kimia kawan-kawan. Biasanya kita pakai obat biru ya, kayak ini ya, obat biru. Jadi ini kan mengandung kimia, beli apa mengandung kimia. Nah dia sangat bagus banget buat matiin kuman-kuman yang ada di dalam air, di dalam toples ini gitu. Nah itu tadi kuman-kuman yang mati ya, bakteri yang mati, dia akan terikat oleh cairan obat biru tadi, terus dia menempel di dinding-dinding, terikat pula dengan buih ya, buih yang dihasilkan oleh ikan cupang, gelembung busa yang dihasilkan oleh ikan cupang, dia akan menempel di sini nih, seperti ini. Jadi sebetulnya justru yang pakai obat biru itu lebih cepat dia membuat kerak seperti ini di toples. Jadi kawan-kawan kalau yang merasa pernah pakai obat biru, kadang toplesnya menjadi seperti ini. Itu pengalaman saya ya. Makanya saya menghindari penggunaan obat biru. Kalau nggak perlu banget saya nggak pakai kalau untuk harian atau perawatan ikan cupang.
Nah, supaya toples ini aman ya, aman dalam arti dia steril, bersih, tetap bening ya. Seperti ini, bening, bersih. Saya gunain rebusan daun ketapang. Pertama, kita dapat manfaat, toplesnya tetap bersih dan nggak ada yang menempel nantinya ya, nggak ada kerak seperti ini. Yang kedua, manfaatnya adalah ikan kita sehat juga, terlindungi dari air ketapang tadi. Dan airnya, ini manfaatnya yang ketiga, airnya tetap steril karena dicampur dengan rebusan air ketapang. Jadi seperti itu kawan-kawan. Baik, ketika sudah siap digunakan air rebusan daun ketapang, kita siap masukkan ke dalam toplesnya yang tadi sudah kita bersihin steril ya, kita cuci bersih. Kita siapin nih centong ya, seperti ini. Nah, akhirnya kita ambil. Nah, ini masih berasap tapi ini udah agak dingin ya, udah agak dingin, nggak apa-apa. Kita ambil aja satu centong, terus kita tuang di sini tuh. Jadi saya pakai takaran satu centong aja. Nah, ini kan kondisinya masih agak panas ya, tapi sudah bisa langsung dipakai gitu. Nah, saya lebih suka pakai rebusan daun ketapang ini ketika dia masih panas ya, masih berasap. Ini nggak panas banget, bukan panas mendidih ya, jadi ini panas yang suam-suam kuku ya, suam-suam kuku. Terus nanti kita tuang di sini gitu, seperti ini. Nah, kan ini masih agak panas airnya, jadi dia kesiram toplesnya bagian bawah. Nah, mematikan kuman-kuman yang mungkin masih tersisa, jadi aman dan steril ya. Baru kita campur dengan air bersih. Kita udah siapin ini air. Nah, air ini udah siap dipakai untuk ikan kita. Dan ketika tadi dicampur dengan air baru, dia sudah nggak panas airnya ya, normal dingin gitu ya, seperti biasa. Karena ini bukan air mendidih, karena ini air yang dipanci yang tadi kita rebus ini sudah agak menurun suhunya ya, karena kita udah diamkan gitu ya. Nah, seperti inilah toples yang steril dari kuman. Semoga bermanfaat. Ini udah siap kita pakai dan masukkan ikan-ikan kita yang mau kita pindahkan ke wadah yang sudah kita bersihkan. Jadi kira-kira seperti ini ya kawan-kawan ya, semoga bermanfaat. Oh ya, tadi saya lupa, ini takaran daun ketapangnya separuh dari ukuran panci ya. Kita taruh daun ketapang itu separuhnya segini ya, daun keringnya separuh dari ukuran panci yang mau kita pakai. Jadi besar kecil separuh dari wadah yang kita siapkan atau wadah panci yang kita siapkan. Jadi seperti itu kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.